Assalamualaikum semuanya. Di tempat kalian lagi musim apa nih guys? Di tempat aku lagi musim salak. Jadi karena banyak banget salak di tempat aku, jadi aku bakalan buat olahan salak. Ini tuh asinan salak yang menurut aku rasanya bener-bener di luar ekspektasi aku. Aku pikir rasanya bakalan biasa aja, ternyata bener-bener enak dan seger banget. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku bakalan ngerebus 2 buah cabai rawit sama 3 buah cabai merah besar ya. Ini kita rebus sampai dia empuk. Sambil nunggu dia mateng, aku lanjut bakalan siapin salaknya ya. Untuk salaknya di sini aku siapin setengah kilo dan aku pakai salak pondo ya teman-teman ya. Di tempat aku itu saking murahnya salak, harganya tuh cuman 10.000 dapatnya 4 kilo. Jadi walaupun musim salak kayak gini aku tetap beli ya, karena emang aku nggak punya pohonnya teman-teman. Kalau di tempat kalian harga salak berapa nih teman-teman? Langsung aja komen ya. Hitungannya di tempat aku per kilo itu cuman 2.500 ya. Ini udah selesai aku kupas. Kalau udah kita langsung aja belah dia jadi setengah kayak gini teman-teman. Ini tuh fungsinya buat ngilangin bijinya ya, biar dia tetap cantik. Jadi kita ngirisnya separuh kayak gini, pelan-pelan aja sambil melingkar. Kelihatannya nggak mudah, tapi asal kalian tahu ini juga aku pertama kali buat asinan salak. Kalian bisa lihat sendiri ya caranya seperti ini. Biasanya aku tuh buat asinan tuh kayak asinan rambutan, terus kemarin aku juga pernah buat asinan nanas. Kesempatan kali ini aku mau buat asinan salak. Cuman sayangnya di sini teman-teman, kenapa ya salak aku tuh gampang banget itemnya. Coba dong komen gimana caranya salaknya itu biar nggak menghitam gitu loh. Aku kan pengennya direndam gitu kan, takutnya kalau direndam rasa salaknya hilang. Tapi kalau nggak direndam nanti kalian bisa lihat sendiri ya, salak aku tuh agak hitam-hitam gitu loh. Kita cek cabai yang udah kita rebus tadi ya. Ini ternyata cabenya udah mateng, jangan terlalu lembek teman-teman, cukup kayak gini aja. Kalau udah seperti ini kita lanjut angkat dan tiriskan. Ini kita tunggu dingin dulu, kita kelarin salaknya ya teman-teman ya. Ini kita biarin aja dulu. Lanjut untuk salaknya itu karena masih ada kulit bagian luarnya, kalian bisa lihat sendiri, kita kupasnya kayak gini aja. Tuh teman-teman bisa lihat ya, salak aku tuh udah mulai menghitam gitu loh. Ini masih belum parah ya, karena emang ngedieminnya belum terlalu lama, tapi nanti tuh hitam banget gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya saran ini salaknya kalau pas dibuat asinan biar dia nggak hitam tuh caranya kayak gimana? Ini ngelopeknya gampang banget, kayak gini aja ya teman-teman ya. Tuh lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Kalau udah kita lanjut siapin bumbunya. Ini cabai yang udah dingin langsung aja kita blender. Ini aku nggak pakai bawang, nggak pakai bawang merah, cukup cabai aja dihalusin. Ini biar lebih gampang, aku belah dua dulu seperti ini ya. Kalau teman-teman mau bijinya dihilangin dulu boleh, cuman di sini aku tim nggak mau ribet ya, jadi langsung aja. Dan ini sih tambahannya terasi bakar, terasinya tiba-tiba loncat aja teman-teman. Secukupnya aja untuk terasinya. Dan di sini aku udah siapin 500 ml air, kita pakai sedikit buat ngeblender ya. Setelah itu kita blendernya bener-bener sebentar banget, jangan lama-lama, soalnya kalau lama nanti hasil blenderannya kan halus banget ya. Karena di sini aku tuh butuh cabai yang agak kasar, jadi aku ngeblendernya sebentar banget. Kalau udah selesai di blender, kita langsung aja siapin panci. Kita masukin bumbu yang udah kita blender ke dalam panci seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini walaupun di blender dia masih kayak dicincang gitu. Emang tekstur kayak gini yang aku mau teman-teman. Kalau kalian pengen halus banget, tinggal di blendernya agak lamaan. Ini dibersihin pakai air sisa yang kita sisihkan tadi. Jadi total air di sini yang aku pakai tuh 500 ml ya teman-teman ya. Boleh dilebihin sedikit, sekitaran 600 boleh lah. Cuman menurut aku kuahnya terlalu banyak juga sayang, karena nanti juga kalau nggak habis pasti dibuang. Lanjut di sini untuk gula pasirnya aku pakai 100 gram dan garam setengah sendok teh. Kalau teman-teman nanya, Kak rasa kuahnya gimana? Masya Allah banget teman-teman, ini tuh asinan
enak yang pernah aku buat. Catat ya teman-teman ya, ini tuh asinan yang paling aku doyan karena emang menurut aku rasa asinannya tuh mirip banget kayak rujak kuah pindang. Menurut aku bumbunya juga mirip-mirip, cuman di sini kan nggak pakai kuah pindang, pakai terasi juga, pakai cabai gitu, pakai gula. Pokoknya ini mirip banget kuah pindangnya khas Bali itu loh teman-teman. Enak banget. Kenapa aku suka, kenapa aku ngomong kalian wajib banget cobain, karena rujak yang bikin aku tercengang yang enak banget tuh ya rujak kuah pindang. Kalau kalian belum kesempatan nyobain rujak kuah pindang, kalian cobain aja resepnya, ini mirip-mirip teman-teman. Ini kita masak sampai dia mendidih aja. Kalau udah mendidih, kita langsung aja tuang ke dalam salak yang udah kita bersihin tadi. Langsung dituang aja teman-teman, keadaan masih panas kayak gini. Nunggu dingin boleh, tapi aku tim yang panas-panas kayak gini langsung aku tuang ya, biar agak cakep gitu kuahnya teman-teman. Aku ambil sedikit aja cabe, ampas cabenya aku buat hiasan ya, soalnya kalau semuanya dijadiin hiasan menurut aku terlalu rame gitu warnanya. Jadi aku ambil secukupnya aja cabenya buat hiasan kayak gini. Dan biar ada rasa asem-asemnya, kita langsung aja perasin jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya aku pakai 2 buah ya. Dan ini sih yang bikin beda, kenapa? Maksud aku yang bikin perbedaan kuah pindang sama si asinan teman-teman. Kalau rujak kuah pindang ini nggak perlu dikasih jeruk nipis, ya rasanya seperti itu emang teman-teman, kayak bau terasi manis gurih gitu. Cuman karena asinan itu ada asemnya, jadi kita tambahin asem kayak gini ya. Sebenarnya tadi tuh udah enak banget, kayak bumbu kuah pindang banget. Cuman kan karena di sini aku mau buat asinan, jadi perlu banget ditambahin jeruk nipis. Kita koreksi rasanya kurang apa. Kalau teman-teman suka asem, boleh jeruk nipisnya dibanyakin. Ini aku bakalan coba dulu ya rasanya kayak gimana. Masya Allah banget, seperti yang aku omongin teman-teman, ini tuh udah seger banget, cuman kurang asem, jadi aku tambahin lagi jeruk nipisnya. Pokoknya untuk jeruk nipisnya disesuaikan sama selera kalian, karena yang ngerti lidah, ngerti kesukaan kalian tuh ya kalian sendiri, jadi kalian cocok-cocokin aja ke lidah kalian gitu loh teman-teman. Soalnya kalau buat sendiri tuh enak teman-teman. Kalau kurang gurih tinggal ditambahin roiko, kalau kurang garam tinggal dikasih garam, kalau kurang asam tinggal dikasih jeruk nipis. Bener-bener selera kita kalau kita masak sendiri. Ini dia asinan salak aku udah ready. Kalau udah seperti ini boleh banget dikemas di dalam toples ataupun standing pouch. Aku pengennya ditaruh di standing pouch, tapi aku beberapa kali di standing pouch itu kurang menjual gitu bentukannya teman-teman. Jadi aku bakalan taruh di toples yang ukurannya 600 ml seperti ini. Ini langsung aja kita tuang-tuang ya. Untuk satu resep yang aku buat ini jadinya sekitaran 2 toples ukuran 600 ml ini teman-teman. Kalau teman-teman butuh rekomendasi toples terus salaknya juga, kalian bisa langsung aja komen-komen, nanti aku bakalan kasih linknya, atau kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi. Untuk harga salaknya aku nggak bisa nyamain seperti yang aku punya ya teman-teman ya, soalnya kan setiap daerah juga beda-beda. Seperti yang aku sampaikan tadi, kalau teman-teman tahu harga salak di daerah kalian, kalian jangan lupa untuk komen ya, dan jangan lupa tinggalin like dan subscribe-nya juga. Dan ini dia salaknya udah siap. Ini tinggal didinginin aja di kulkas, pasti seger banget. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertama aku coba sebelum pakai jeruk nipis, ini tuh bener-bener kuah pindang banget teman-teman. Tapi setelah dikasih jeruk nipis bener-bener asinan banget. Jadi kalau kalian mau buat 2 menu dengan satu resep, ini boleh banget dicoba. Bener-bener enak banget. Aku tuh pertama kali ngonten, aku udah pernah cerita kalau aku seneng banget sama rujak kuah pindang. Dan ini mirip banget, jadi aku masukin ini tuh asinan terenak yang pernah aku buat. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.